Selamat malam ya, Sisung Sice. Jumpa lagi malam ini di ini beda buku Cungku ya, Cungku. Cungku itu genderang ya, genderang dan lonceng, gendang dan lonceng. Oke, hari ini kita akan bahas tentang empat kebenaran mulia ya, Setiva. Di kelas beda buku Cungku ya, tanggal 22 September. Jadi kelas Cungku Medan ada mengadakan paket 3 in 1 ya, 3 kali pertemuan untuk membahas kehidupan Sang Buddha ya, dengan 3 jenis dharma utama yang sering dibabarkan Sang Buddha. Mulai dari malam ini kita empat kesunyatan mulia atau empat kebenaran mulia. Kemudian minggu depan akan dilanjutkan dengan 12 nidana ya, seingyen. Kemudian minggu depannya lagi akan dilanjutkan dengan Liu Tu ya, Satparamita. 6 set paramita. Oke, Kuerman. Kalau Supo bicara, Kuerman nonton dulu ya. Nanti baru sharing ya, oke? Kita lanjut ke layar berikutnya. Oke, jadi nanti ada 3 sesi ya malam ini. Sesi pertama itu 4 kebenaran mulia. Jadi di sini ada 3, nanti 12 nidana dan 6 paramita ya. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Yang malam ini kita mulai dari 4 kebenaran mulia ya. Oke, jadi tadi Master menyampaikan beberapa poin penting ya tentang bagaimana seorang pangeran ya, Pangeran Siddhartha itu asal mulanya dari Pangeran Siddhartha ya, Sang Buddha ya. Jadi ketika itu hanya pada berusia 19 tahun waktu itu sudah menikah ya. Jadi kata Buddha orang India saat itu cepat dewasa, apalagi pihak kerajaan ya. Nah, karena itu tadi Master ada menghitung-hitung untuk kita pada usia 19 tahun Sang Buddha sudah meninggalkan istana, ketika itu putri saudara sedang hamil ya. Kemudian Master juga menyampaikan masih pangeran ya waktu itu ya, 11 tahun melatih diri. Jadi kenapa pergi melatih diri? Karena ada hal-hal tertentu yang menjadi tanda tanya tentang kehidupan dalam benak sang pangeran ya. Kemudian pada usia 31 tahun mencapai kebudaan atau mencapai penerangan sempurna. Nah, kemudian membabarkan dharma atau menyebarkan dharma selama 49 tahun dari apa yang diperolehnya. Oke, kita masuk satu persatu ya, yang tadi dibabarkan Master. Pertama tentang pembagian kasta ya di India. Oke, nah saya tampilkan sedikit dulu biar kita tahu ya. Coleman Sesyung Sejien. Oh ya, sorry ya, ini ada Bro Jov ya. Welcome ya Bro Jov ya. Ini hari ini acara untuk Conghu ya, Bro. Jadi agak santai nih. Oke. Sesyung Sejien. Jadi di sini ya, coba lihat ya. Di sini antara Nepal dengan India, dulu disebut India ya. Dulu 2500 tahun lalu, tetapi saat ini ada sebuah negara di sini, namanya Nepal ya. Jadi kerajaan Kapilawastu pada saat itu rajanya adalah Raja Sudodana, itu adalah ayah dari Pangeran Siddhartha ya sebelum mencapai kebudaan. Nah, jadi antara India dan Nepal ini ada negara tersebut ya. Nah, jadi ajaran Buddha sebenarnya dari sini lahir, kemudian ada menyebar waktu itu sampai ke sebelah sini ya, Afghanistan. Afghanistan kita tahu kan Stephen Wang Sisung pernah ke sana ya. Ada ditemukan berbagai peninggalan Buddha termasuk patung Buddha di gunung yang sangat tinggi yang kemudian sudah dihancurkan orang ya. Kemudian menyebar ke sebelah timur ke dataran Cina di sini melalui Jalan Sutra namanya ya. Kemudian ke Korea, Jepang dan lain-lain. Kemudian dari sebelah sini ya arah ke Tenggara ada ke daerah ASEAN ya. Oke, itu sekilas ya. Jadi pada masa 2500 tahun lalu itu ya kerajaan Kapilawastu di mana Pangeran Siddhartha lahir itu berada di India waktu itu ya. Kalau sekarang ada sebuah negara namanya negara Nepal. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah pada saat itu di India ada menganut ini ya, pembagian kasta ya. Jadi di India waktu itu ada pembagian kasta. Tadi Master bilang apa? Kesenjangan sosial. Ya, kesenjangan sosial, terus Master bilang kontradiktif ya, kontradiksi, mautun ya. Ada hal-hal yang tidak sesuai ya, ada hal-hal yang bertolak belakang. Yaitu orang yang sangat kaya dari kerajaan atau saudagar, kemudian orang yang sangat miskin. Yaitu kaum seperti petani ya waktu itu ya.
atau kaum buruh ya. Jadi 4 golongan kasta waktu itu adalah Brahmin, Satriya, Waisya, dan Sudra ya. Jadi ini ya, kalau yang paling tinggi itu ada Brahmin ya, orang yang seperti ini ya, yang belajar tentang ajaran, kemudian ada dari golongan Ksatria itu kerajaan ya, kemudian Waisya itu golongan pedagang ya, orang yang sudah memiliki nafkah ya, kemudian Sudra itu adalah orang yang bekerja kasar ya. Oke, itu sekilas tentang ada pembagian kasta di India. Intinya yang disampaikan Master adalah bahwasanya pada saat itu di India sudah ada kesenjangan sosial ya. Oke. Apakah sekarang kita di dunia saat ini ada kesenjangan sosial nggak? Kual mensusun saja. Ada juga ya, ada orang yang sangat miskin, ada orang yang sangat kaya ya. Nah, kalau kita ingat Master ketika akan mendirikan Cici, salah satu alasannya kan karena orang yang tidak punya uang ya. Kalau kisah sebercak darah itu di sebuah rumah sakit atau klinik ya, mungkin waktu itu masih klinik. Nah, Master melihat sebercak darah kemudian bertanya ternyata itu adalah orang yang tidak mampu membayar uang jaminan di rumah sakit sehingga tidak bisa melahirkan di sana ya. Padahal orang tersebut dari pegunungan sudah berjalan 8 jam ya. Sehingga informasinya kalau nggak salah kemudian meninggal ya. Jadi itu juga sebuah kontradiksi di dunia pada saat Master akan mendirikan Cici ya. Bahwasanya itu sebuah kesenjangan sosial yang sangat kontradiksi, sangat menyedihkan ya. Bahwasanya orang yang kalau tidak punya uang untuk berobat harus menanggung resiko yang sangat besar ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, berikutnya alasan mengapa Sang Buddha ingin mencari kebenaran ya, ingin mencari tahu tentang apa yang terjadi di dunia luar ya. Jadi pada masa kecil ya, pada masa sebelum Sang Buddha atau sebelum Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, beliau kan dikekang di istana ya, dikurung ya. Sebenarnya dikurung di istana sehingga hal yang dia lihat adalah hal-hal yang sangat bagus semua. Kenapa? Karena ketika Sang Buddha dilahirkan ya, ayahnya Raja Sudodana sangat senang ya. Sehingga memanggil Pertapa ya untuk melihat masa depan dari sang pangeran. Ketika itu Pertapa Asaji mengatakan, wah, ini hal yang luar biasa anak ini ya. Ketika besar akan menjadi orang yang hebat. Tetapi menjadi orang apa? Pertapa ini awalnya tertawa ya, kemudian dia menangis. Pertama dia tertawa karena dia melihat orang yang hebat ya. Sepertinya akan menjadi seorang Buddha ya. Kemudian dia menangis ya, karena apa? Karena dia udah tua. Ketika bayi ini, Pangeran Siddhartha ini ketika besarnya menjadi seorang Buddha, dia sudah ini ya, sudah meninggal barangkali karena usianya kalau dihitung-hitung sudah sangat tua ketika itu. Sehingga dia menangis ya. Nah, karena hal ini ya, antara menjadi seorang raja yang hebat ya, atau menjadi seorang Buddha, Raja Sudodana kemudian mengambil inisiatif untuk mengekang Pangeran Siddhartha agar hanya berada dalam istana sehingga tidak bertemu dengan hal-hal seperti ini ya, tidak bisa bertemu dengan orang yang tua, orang yang sakit, orang yang mati, atau tidak bertemu dengan Pertapa. Nah, kenapa? Raja berpikiran ya, seperti juga pendapat dari Pertapa, kalau bertemu dengan hal ini akan mengarahkan pangeran menjadi ingin tahu. Keinginan tahu pangeran terhadap hal ini nantinya akan mengarah kepada menjadi Buddha daripada menjadi seorang raja yang hebat ya. Jadi itu latar belakangnya. Kita ke slide berikutnya. Oke, nah kemudian karena bertemu dengan 4 hal itu dalam batin sang pangeran menjadi tanda tanya ya. Sehingga apa? Sehingga meninggalkan istana untuk mencari tahu ya. Jadi tadi Master udah mengatakan selama 11 tahun ya untuk mencari ajaran. Jadi waktu itu di India banyak ajaran Brahmana atau ajaran luar ya. Jadi ada 90 jenis ajaran. Nah, di sana tadi Master juga mengatakan ajaran yang aneh-aneh ya. Melatih air, melatih api, bahkan sampah juga dilatih ya. Ada yang mungkin melatih tanpa pakaian, segala macam ya. Jadi ajaran-ajaran itu mungkin ada yang terkesan menyimpang ya. Nah, dari sanalah Sang Buddha melatih sehingga pada akhirnya sebenarnya Sang Buddha ketika sebelum tercerahkan itu atau mencapai penerangan sempurna, sudah punya kesimpulan ya, bahwasannya dia harus mengambil jalan tengah ya. Dari semua ajaran-ajaran tersebut ada ajaran yang melatih tentang kekosongan, ada yang melatih tentang melekat pada keberadaan ya.
Oke, nanti kita lanjut tentang hal itu. Jadi intinya setelah 11 tahun ditambah usianya waktu itu 19 tahun ketika meninggalkan istana, kira-kira tadi Mas bilang pada usia 31 tahun, Sang Buddha pun mencapai pencerahan atau penerangan sempurna ya. Setelah mencapai penerangan sempurna, apa yang terjadi ya? Nah, di sini Sang Buddha mulai menggerakkan roda Dharma ya, sesuai judul materi kita ini. Nah, Dharma pertama yang dibabarkan adalah tentang penderitaan ya. Kepada siapa Sang Buddha membabarkan Dharma pertama ini? Kepada 5 pertapa. Jadi kisahnya adalah ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, dari pihak istana Sang Raja mengirimkan 5 orang ya. 2 orang dari pihak ibunya, 3 orang dari pihak ayah, 5 orang ya. Nah, 5 orang ini diperintahkan untuk mengawal Pangeran Siddhartha. Walaupun kemudian mereka bersama dengan Pangeran Siddhartha bersama-sama untuk melatih diri. Nah, ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna atau pencerahan ini, Sang Buddha lantas berpikir ya, siapa yang harus dia cari untuk membabarkan Dharma ya. Nah, langsung Sang Buddha terpikir tentang 5 orang pertapa ini. Tadi Master mengatakan tentang sebab dan akibat ya, tentang benih jodoh dan buah ya. Jadi sebenarnya 5 orang ini dari masa-masa lalu yang sangat terhingga sudah mempunyai benih atau jodoh dengan Sang Buddha. Nah, Master pernah di ini ya, kisah Mas Seceng yang bercerita juga disampaikan tentang kehidupan di suatu ketika ada seorang raja ya. Nah, di kerajaannya tersebut terjadi musim kemarau yang sangat berkepanjangan sehingga rakyatnya kelaparan. Ketika itu sang raja itu berikrar agar menjadi seekor ikan yang besar, dia melompat ke laut ya dan menjadi ikan yang besar. Ikrarnya adalah dia ingin menjadi ikan yang besar agar dapat dimakan oleh rakyatnya ya. Jadi sangat welas asih sekali waktu itu sang raja mengorbankan dirinya. Nah, kemudian setelah melompat ke laut menjadi ikan yang besar ini, ikan besar ini berenang ke pantai ya. Nah, di pantai ini kebetulan ada 5 orang nelayan ya, 5 orang nelayan yang sering sedang membersihkan perahu dan jaringnya. Mereka melihat ikan ini kemudian bisa berbicara kepada 5 orang ini ya. Nah, sang ikan ini memohon kepada 5 orang ini agar memotong dagingnya ya, juga memanggil rakyat untuk memakan daging ikan tersebut. Nah, ketika itu sang ikan berikrar kepada mereka ya, berjanji ya, bahwasanya di suatu kehidupan nantinya ikan ini akan mencari 5 orang ini untuk membalas jasa mereka ya. Nah, di kehidupan inilah ketika Sang Buddha mencapai pencerahan ini, Sang Buddha ternyata sudah memiliki jodoh dengan kelima orang ini. Jadi ketika merasa ada yang ingin disampaikan ya, ada dharma yang sudah dimiliki, Sang Buddha mencari 5 orang pertapa ini. Ada beberapa poin penting ketika ini bagi agama Buddha ya, yaitu pertama Sang Buddha sudah ada ya, Sang Buddha ada. Kita ingat tentang Triratna 3 Mestika, yaitu tentang Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi ketika Pangeran Siddhartha tercerahkan berarti kita sudah ada Buddha. Oke. Nah, ketika Buddha sudah memiliki penerangan sempurna berarti sudah memiliki Dharma, apa yang akan dia sampaikan tentang kebenaran yang dia capai. Jadi ketika 5 orang pertapa ini mendengar Dharma, ya, waktu itu Triratna sudah terbentuk. Kelima orang pertapa ini menjadi murid Sang Buddha yang pertama, ya. Nah, ketika Sang Buddha membabarkan Dharma tentang kebenaran mulia kepada 5 orang murid ini, prosesnya itu juga perlu 3 kali proses, ya. Oke, semuanya. Jadi sampai tahap ini kita mesti ingat ya. Kita ingat kembali dari awal sharing kita ini bahwasanya kita mulai dari perjalanan Pangeran Siddhartha lahir meninggalkan istana karena melihat 4 hal dan merasakan tentang sepertinya itu menjadi sebuah tanda tanya bagi batin beliau ya, mengapa ada orang yang bisa tua, orang yang bisa sakit, orang yang bisa meninggal dan ada pertapa ya. Jadi ketika bertemu atau melihat hal tersebut, sang pangeran merasakan sesuatu yang sangat mendalam dalam batinnya ya, sehingga dia harus mencari tahu tentang hal tersebut. Jadi ketika masa kecil itu dia kan dikekang dalam istana sehingga tidak bisa keluar, tidak bisa melihat hal-hal tersebut. Ketika melihat hal tersebut langsung timbul tanda tanya ya, sehingga meninggalkan istana untuk mencari tahu hal tersebut. Nah, dari pencarian tersebut selama 11 tahun akhirnya
pangeran mencapai penerangan sempurna, memahami tentang apa yang menjadi pertanyaannya ya. Bahkan kalau dalam ceramah master yang lebih dalam lagi katanya Sang Buddha ketika melihat bintang langsung connect ya, connect paham akan semua isi alam semesta, prinsip kebenaran yang ada dalam alam semesta ya. Oke, jadi kita kembali kepada roda dharma pertama yang dibabarkan Sang Buddha ya. Roda pertama berputar adalah tentang penderitaan, tentang 4 kebenaran mulia ya. Dalam bahasa Sanskritnya itu adalah Katvari Arya Satyani. Ya, secenti atau setiva ya. Oke, itu ada 4 urutan ya, 4 prosesnya, yaitu pertama penderitaan atau duka, kemudian asal mula penderitaan, samudaya, lenyapnya penderitaan niroda, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan ya. Kuci tahu ya, biasa dikenal. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke, khusus untuk Kuelmen ya, Kuelmen biasa melatih itu pertama kan lagunya itu adalah tentang ini ya, kata-katanya ini ya, tadi minta ditambahkan oleh Sylvia Seku. Jadi pertama tentang penderitaan ya. Penderitaan itu di sini keempat hal ini sebenarnya adalah berhubungan dengan 4 ikrar agung bodhisattva ya. Nah, pertama adalah dengan ketulusan menolong makhluk hidup. Ya, itu adalah karena ada penderitaan ya, makanya dengan ketulusan bodhisattva menolong makhluk hidup. Yang kedua adalah terkumpul atau penyebab ya. Penyebab penderitaan itu bagaimana ya? Karena sebuah benih atau dari sebuah proses atau perbuatan sebelumnya ya. Jadi bagaimana terkumpul ini di sini disebutkan dengan kebenaran mengikis noda batin. Jadi karena terkumpul makanya ada ya. Jadi ada itu menjadi buah dari sebab yang dikumpulkan, perbuatan yang dilakukan menjadi karma yang menjadi akibat. Jadi dengan kebenaran hati kita mengikis noda batin atau mengikis perbuatan buruk kita ya, atau tabiat buruk. Kemudian ketiga, melenyapkan. Melenyapkan di sini adalah dengan keyakinan mempelajari ajaran Dharma atau ajaran Buddha ya. Terakhir adalah tahu ya, jalan. Dengan kesungguhan hati mencapai kebuddhaan. Jadi yang terakhir kalau tahu ini kita sudah sampai di sini adalah sudah paham bagaimana jalan untuk melenyapkan penderitaan. Nah, itu adalah dalam sebuah proses mencapai kebuddhaan ya. Oke, jadi tadi Master menyebutkan tentang sebenarnya orang tahu nggak apa bahagia dan apa menderita ya. Sebenarnya orang sedang merasa bahagia, padahal penderitaan sedang menanti di belakang ya. Jadi Master tadi menyampaikan bahwasannya makanya orang dalam melatih diri dalam hidup ini harus benar-benar tahu ya sebenarnya apa itu penderitaan ya. Jadi tadi terakhir di bagian ceramah itu Master menyampaikan tentang 8 jenis penderitaan yang akan dijalani oleh setiap orang ya. Yang pertama lahir ya, kita semua kan harus mulai dari proses lahir ya. Kemudian kedua adalah tua ya. Ketiga sakit. Nah untuk tua dan sakit mungkin juga tidak perlu dilalui ya. Kalau orangnya pada saat muda sudah meninggal mungkin itu tidak mesti dilalui ya, khusus untuk tua dan sakit ya. Mungkin aja orang bisa meninggal langsung ya. Kemudian yang keempat pasti mati ya. Semua makhluk hidup pasti mati. Kemudian kelima berpisah dengan orang yang dicintai atau dikasihi, bersama dengan yang dibenci, keinginan yang tidak terwujud, dan penderitaan dari akibat 5 agregat ya. Oke, kita tidak bahas detail semua itu ya. Oke, yang kedua tentang asal mula penderitaan. Yang pertama terakumulasinya benih sebab dan kondisi pendukung yang tidak baik ya. Jadi di bagian ceramah yang pertama Master udah mengatakan ya tentang benih dan buah. Jadi di sini disebutkan bahwasanya bagaimana asal sebuah penderitaan ya. Penderitaan itu sebenarnya apa tadi udah disebutkan ya. Kita lihat aja 8 jenis hal itu semua adalah penderitaan. Mengapa bisa muncul ya? Kalau di sini dijelaskan dari ceramah Master adalah akumulasi. Akumulasi itu berarti terkumpul ya. Terkumpul secara bertahap ya, melalui proses yang terus-menerus. Terkumpulnya itu apa? Benih sebab dan kondisi pendukung ing dan yen ya, yang tidak baik. Jadi misalnya orang sakit ya. Orang sakit karena apa?
karena memakan sesuatu yang kurang bagus misalnya ya, atau dari kehidupannya ada melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik, sehingga saat ini menjadi buah ya. Jadi benih yang ditanam di masa lalu sekarang matang ya, matang bertemu dengan kondisi pendukung sehingga terjadi akibatnya ya. Jadi terakumulasinya benih sebab dan kondisi pendukung yang tidak baik ya. Kalau yang baik dia akan menjadi sebuah hal yang mengakibatkan orang tersebut mendapatkan buah balasan karma yang bagus ya, mungkin mendapatkan kebahagiaan. Jadi asal mula penderitaan adalah karena perbuatan masa lalu yang tidak baik ya, yang menjadi sebuah efek karma ya atau akibat karma. Kedua adalah akibat benih karma ya yang kita tanam dan terakumulasi dalam 3 masa kehidupan. Nah, di sini disebutkan bahwasanya akumulasi ini juga bisa mencapai 3 kehidupan. Artinya apa? Apa yang kita terima sekarang mungkin saja adalah perbuatan karma kita di masa kehidupan lampau atau di masa kehidupan sekarang ya. Karma itu kan ada yang bisa berbuah lama atau ada yang bisa berbuah cepat. Terus sampai bisa dibawa ke masa depan ya. Jadi kalau kita sekarang berbuat yang tidak baik, berarti kita menanam benih karma yang tidak baik. Nah, kapan berbuah? Bisa besok, bisa tahun depan, atau bisa kehidupan mendatang ya. Jadi intinya di bagian kedua dari 4 kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan ini ingin menyatakan kepada kita segala sesuatu penderitaan itu ada benihnya, ada asal mulanya, ada sebabnya, bukan tanpa sebab ya. Jadi makanya disebut adalah ci ya. Ci itu adalah terkumpul karena ada perbuatan. Perbuatan itu adalah benih sebab yang pada akhirnya akan menjadi sebuah akibat. Oke, itu bagian kedua dari 4 kebenaran. Kemudian yang ketiga, lenyapnya penderitaan. Nah, kalau ada sesuatu sebab berarti juga bisa dilenyapkan ya. Di sini yang diajarkan Buddha adalah lenyapkan keinginan ya, kerisauan dan kemelekatan dari pikiran dan wujud. Jadi segala perbuatan buruk atau karma itu sebenarnya asalnya adalah karena keinginan kita, karena kerisauan batin kita, dan karena kemelekatan kita pada sesuatu wujud ya. Jadi karena keinginan yang berlebihan menjadi kemelekatan, terus dari pikiran juga bisa ya. Pikiran yang dengki, pikiran yang tidak baik terhadap orang lain, semuanya ini adalah sebuah perbuatan yang jahat yang tadi di bagian 2 merupakan benih ya. Jadi di sini harus dilenyapkan agar tidak ada penderitaan lagi. Nah, kalau bisa mencapai kondisi tersebut disebut mencapai nirwana ya. Jadi di sini kita diajarkan bahwasanya nirwana itu bukan sebuah tempat. Nirwana itu adalah sebuah kondisi yang cincin ya, tenang dan hening. Semua bentuk karma telah terhenti, semua keinginan dan kemelekatan sudah berhenti. Jadi ini memang tahap yang sangat tinggi, agak sulit ya. Tetapi kita perlu sebuah pemahaman sehingga kita menjalani prosesnya. Jadi kita harus tahu caranya dulu, baru kita bisa menjalankannya. Jadi untuk melenyapkan penderitaan itu, ya, itu harus mencapai sebuah kondisi yang hening dan tenang dan hening. Semua karma sudah terhenti, semua keinginan dan kemelekatan sudah tiada lagi. Terus bagaimana untuk mencapai melenyapkan penderitaan tersebut ya? Itu di bagian keempat tentang jalan ya. Oke, jalan apa yang diajarkan Sang Buddha untuk melenyapkan penderitaan tersebut ya? Itu adalah jalan tengah atau 8 jalan mulia, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar ya. Itu di bedah buku 37 faktor ke pencerahan ya, kita tidak bahas detail di sini. Jadi itu adalah ajarannya untuk melenyapkan penderitaan. Nah, dengan mengetahui sebab penderitaan baru tahu cara melenyapkan penderitaan tersebut ya. Jadi kalau misalnya orang sakit kan harus tahu ya sebab sakitnya apa. Nah, dengan tahu sebab sakitnya apa baru bisa diberikan obat yang tepat. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Asal penderitaan itu apa? Apakah penderitaan karena keinginan yang berlebih, karena ada keinginan yang tidak tercapai, atau karena sakit? Sakit itu juga ada 2 ya, misalnya karena sakit secara fisik atau sakit secara batin ya. Jadi semua harus tahu jelas dulu sehingga baru tahu cara untuk melenyapkan penderitaan tersebut.
Nah, disebut jalan tengah karena ada jalan yang condong ke menghapus penderitaan yang salah dengan bersenang-senang secara duniawi dan cara dengan menyiksa diri untuk menghindari kesenangan duniawi. Nah, sebenarnya pada saat Sang Buddha 11 tahun mencari kebenaran itu, pada saat-saat terakhir ini Sang Buddha tersadarkan akan hal ini. Makanya Sang Buddha katanya agama Buddha adalah jalan tengah, ya. Pada saat itu 96 ajaran India itu kan aneh-aneh ya, ada yang condong ke menghapus penderitaan secara salah ya, dengan bersenang-senang secara duniawi. Ada lagi ajaran lainnya yang juga salah dengan cara menyiksa diri dengan menghindari kesenangan duniawi ya. Seperti tadi disebutkan ada ajaran yang melatih diri dengan sampah, dengan binatang ya, itu dengan cara menyiksa diri. Jadi intinya jalan menuju lenyapnya penderitaan dengan Pak Centau ini adalah jalan tengah ya, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan ya. Nah, ketika Sang Buddha di bagian akhir itu kan disebutkan Sang Buddha terpikirkan tentang suatu hal ya, terpikir tentang seperti senar sebuah alat musik ya. Kalau terlalu keras suaranya tidak bagus ya. Kalau terlalu tidak ditarik keras suaranya tidak keluar ya. Jadi kira-kira harus pas ya. Oke, itu adalah 4 bagian dari 4 kebenaran mulia ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana hubungan 4 kebenaran mulia ini dengan dicuci ya. Oke, kita ambil contoh, misalnya penderitaan. Penderitaan itu kan orang yang sakit ya. Orang yang sakit itu sebenarnya menderita. Terus orang yang tidak mampu membiayai anaknya sekolah misalnya juga sebuah penderitaan ya. Terus orang kalau terkena bencana juga penderitaan ya. Terus bagian kedua dari 4 kebenaran mulia ini adalah asal mula penderitaan. Bagaimana orang bisa sakit, biasa tidak sekolah, ya semuanya itu ada penyebabnya ya, karena orang sakit ya, sehingga dia harus memohon bantuan ya, dia menderita ya. Kemudian masalah ekonomi itu menjadi sumber penderitaan juga. Tertimpa sebuah musibah, misalnya tertabrak mobil, tidak mampu ke rumah sakit ya, tertimpa musibah juga bisa karena sesuatu bencana alam ya. Kemudian kesulitan biaya sekolah karena masalah ekonomi juga ya. Oke, kemudian ketiga bagaimana melenyapkan. Nah, di sini kita menjalankan misi misalnya misi amal ya. Kita memberikan bantuan kepada orang yang menderita sesuai dengan yang dibutuhkan mereka dan kita mendampinginya ya. Itu yang kelebihan Cici dibanding yayasan lain, kita tidak hanya memberikan bantuan secara materi, kita juga memberikan mendampingi ya, memberikan perhatian. Terus kalau untuk melenyapkan penderitaan itu kan perlu sebuah proses ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang dijalankan di Cici, misalnya di misi amal ya. Jadi misalnya tadi ada orang yang sakit atau dia butuh biaya pendidikan untuk anaknya. Nah orang itu kan ke Cici kita tahu ya mereka mendaftar dulu. Setelah itu relawan kita melakukan survei ya. Sorry ya ini salah ketik ya. Melakukan survei. Kemudian kita memberikan bantuan ya. Nah, setelah memberikan bantuan itu kan sebuah solusi ya. Oke, jadi Sesiung Cici Kuomen sampai tahap ini kita coba mengadopsi 4 kebenaran mulia ini dengan apa yang diciptakan Master di Cici ya. Jadi sebenarnya secara langsung ya, Master selalu menerapkan ajaran Buddha ke dalam praktek di dalam misi Cici ya. Jadi kita melihat bahwasanya 4 kebenaran mulia ini juga dapat dipraktekkan dalam misi amal ya. Nah, jadi Sesiung Cici Kuomen kita coba pahami apa yang terjadi dan kita hubungkan dengan yang kita bahas malam ini ya, tentang 4 penderitaan. Jadi tadi Master menyampaikan bahwasanya mereka sebenarnya anak-anak pengungsi ini ya, karena perang mereka lari bersama keluarga. Dalam proses pelarian ini tadi Master mengambil contoh tentang gadis itu ya, namanya Naswa. Nah, ada 13 orang keluarganya meninggal dunia selama proses pelarian ya. Kena bom ya, karena perang di sana. Jadi proses lari dari Suriah ke Turki itu, Master bilang dalam pelarian itu mereka dikejar oleh desingan suara peluru ya. Jadi kalau selama belum sampai ke Turki itu masih boleh ditembak. Setelah masuk ke Turki, baru tidak boleh ditembak. Jadi Kuomen boleh bayangkan sendiri ya, dengan melihat ini sebenarnya kita timbul
timbul ini ya, kalau Master bilang kita melihat penderitaan baru kita tahu punya berkah ya. Anak-anak pengungsi itu sudah menjadi yatim piatu ya. Kalau Kuelmen masih sangat berkah ya, masih punya orang tua ya. Oke, jadi pertama kita di sini bahwasanya mereka adalah orang yang menderita ya, penderitaan karena korban bencana perang. Kemudian kita lihat ya asal mula penderitaan dari mana ya. Saat ini mereka sudah di Turki ya, mereka asalnya pengungsi korban perang dari Suriah. Nah, contohnya Naswa tadi ya, dia membutuhkan kaki palsu ya, karena kakinya sudah kena bom ya. Kemudian dia juga perlu biaya hidup untuk bertahan hidup, dan dia juga butuh sekolah ya, jadi biayanya, uangnya perlu ya untuk hidup dan untuk sekolah. Terus tadi Mas udah menyampaikan ya, harus berikan kaki palsu yang bagus ya. Terus bagaimana lenyapnya penderitaan dia ya? Cici memberikan bantuan dan mendampinginya ya. Tadi ada ini Hukuan Chung Sesiung dan Seciennya ya. Jadi proses atau jalan menuju lenyapnya penderitaan mereka itu bagaimana ya? Tentu Sesiung itu kalau kita tahu kisahnya dia melakukan survei dari rumah ke rumah ya, bahkan malam-malam ya. Bahkan pernah dicurigai ya, ini misinya apa ya, kok malam-malam ke rumah orang. Nah, kemudian seperti biasa dalam survei itu dia pulang ke Hualien melaporkan semuanya, sampai kemudian Cici memberikan bantuan hidup selama bulanan ya, udah bertahun-tahun, terus membantu Cici juga membantu mereka sekolah ya, mendirikan sekolah ya. Jadi di sini Cici memberikan berbagai bantuan ini adalah sebuah jalan yang menunjuk lenyapnya penderitaan. Jadi di sini Sesiung Cici ya, Kuelmen kita bayangkan ya, Master itu seseorang yang penuh welas asih. Master mendirikan Cici sebenarnya menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan kita ya. Oke, next. Oke, kemudian saya mengambil contoh dari ini ya, Huai Petisa ya. Huai Petisa ada mengadakan bedah rumah ya. Sebenarnya kita udah sering bedah rumah. Jadi kita coba memahami praktek yang dilakukan oleh Huai Petisa itu bagaimana bedah rumah. Pertama kan penderitaan. Jadi orang yang menderitain karena apa? Rumahnya tidak layak huni, ya, rumahnya rusak, bocor. Kemudian asal mula penderitaan dari mana? Nah, karena ada masalah ekonomi, tidak punya uang yang cukup, ya, sehingga harus menderita karena rumahnya tidak layak huni. Kemudian lenyap penderitaannya karena Cici membangunkan rumahnya ya. Nah, proses lenyapnya penderitaan itu adalah membangunkan rumah bagi dia ya. Prosesnya standar misi amal adalah survei dulu, kemudian rapat, kemudian prosesnya ya. Jadi kita lihat fotonya. Nah, ini rumahnya ya. Ini rumahnya sudah sangat tidak layak huni ya. Ini ada video dikirim oleh Pintin Suci ya. Kita lihat dulu. Oke, ini berbentuk foto semua ya. Jadi rumahnya kemudian dibangun kembali. Nah, dibangun kembali juga masih sangat sederhana ya. Berbentuk persegi aja. Nah, ini pada saat serah terima ya. Mungkin nanti suku-suku yang ikut di sini mau sharing ya. Oke. Oke, terakhir saya sharing sedikit tentang ini ya, tentang pasien kaki gajah. Nah, pasien kaki gajah ini kan dia menderita juga ya, menderita karena kakinya sangat besar sehingga hidupnya tidak normal ya. Dia berumur 20 tahun waktu itu. Jadi dia sudah menderita ya selama 20 tahun dengan kakinya karena kakinya ini bawaan sejak lahir semakin lama semakin membesar. Nah, dalam prosesnya setelah kita bawa ke rumah sakit ini udah menghilang ya, udah mengecil melalui operasi ya. Jadi selama proses melenyapkan penderitaan itu kan kita bawa dia juga ya, bawa dari ya ini dari Kuala Namu transit ke Kuala Lumpur ya. Oke, itu sebuah proses ya. Intinya setelah sembuh itu adalah menyelenyapkan penderitaan dia. Jadi kita mesti ingat ya, penderitaan tidak hanya satu, penderitaan bisa datang bertubi-tubi. Untuk itu kita harus memahami ajaran Buddha, tahu bahwasannya setelah melihat penderitaan kita sadar kita punya berkah, jadi kita harus ciptakan berkah lagi dengan membantu orang ya. Jadi walaupun empat kebenaran mulia ini adalah ajaran yang sangat ringan atau sederhana, tetapi sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam bagi kehidupan kita ya. Oke, jadi contoh tadi kita kalau diaplikasikan ya, penderitaan dia menderita kaki gajah, kemudian
asal mula penderitaan dia adalah bawaan sejak lahir ya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwasannya itu karma kamu dari masa lalu, tidak bisa ya. Nanti itu tidak benar ya. Jadi kita anggap bahwasannya sejak lahir dia sudah menderita. Nah, lenyapnya penderitaan ketika dia sudah berhasil dioperasi dan kakinya sudah normal sehingga dia bisa berjalan seperti orang biasa ya. Jalan menuju lenyapnya penderitaan itulah namanya tugas kita sebagai relawan suci ya. Kita menjadi bodhisattva dunia untuk membantu orang yang menderita melepaskan penderitaan mereka ya. Jadi selain melenyapkan penderitaan mereka ya, kuci pa ya fu hui sofa, kita juga harus membimbing mereka dengan dharma ya. Karena sesiung ya, kita masuk sesi sharing ya. Mungkin Sufo ada yang mau sharing ya. Karena mic-nya bisa dibuka ya. Ya, videonya bisa dibuka. Sebentar lagi kita akan foto bersama Gualman Sesiung Setie. Atas yang atas sharingnya yang sangat inspiratif malam ini ya. Jadi kita undang Sesiung Setie dan Gualman yang hendak sharing Sinta Pensiang. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan ke Sesiung boleh ya? Sesiung. Sebelumnya ya boleh. Sebelumnya saya ralat sedikit ya tadi karena bisa hang juga ya. Tadi saya sebut itu Pertapa Asfajit. Sebenarnya Pertapa Asaji ya, karena Wismina Setia dari Pekanbaru mengingatkan. Jadi tadi kan ada 5 pertapa ya. Terus ada 1 pertapa ketika Sang Buddha lahirnya diundang Raja Sudoda untuk meramal. Itu namanya Pertapa Asaji. Itu bukan murid Sang Buddha. Terus Pertapa Asfajit itu adalah murid kelima yang memahami tentang ajaran 4 kebenaran mulia. Asfajit ini juga adalah orang atau gurunya Sariputra ya. Dia bertemu dengan Sariputra, memberikan beberapa kata sehingga Sariputra terkesima dan ingin mencari guru dari Asfajit itu siapa, yaitu Sang Buddha ya. Oke, karena Sesiung Setie silakan sharing. Apakah Sesiung Setie yang bedah rumah itu mau sharing ya? Atau di sini ada Budi Sesiung ya. Budi Sesiung hari ini mendengar tentang 4 kebenaran mulia dikaitkan dengan misi amal. Bagaimana perasaan Budi Sesiung selama ini kan sangat aktif di misi amal ya, Budi Sesiung. Sesiung Cici yang mau sharing silakan ya. Hari ini ada Kahut. Kan Acing Sesiung ya sudah sharing 4 kesunyatan mulia. Sesiung boleh minta slide yang tadi itu Kuji, tahu kita link ke 4 ikrar agung. Nah, ya. Mungkin ya. Nah, bagian yang hari ini juga bisa link ya ke misi amal ya. Nah, dari sini nah mungkin Gualman ya, ini Gualman mungkin masih ingat ya lagu-lagu ini. Nah, tanpa sadar ya, lagu-lagu ini kita juga sudah melakukan, Gualman juga ya. Nah, masih ingat nggak? Ini yang pertama itu Fu penderitaan, yaitu Cheng Xin Siyan Tu Zhongsen. Mungkin Gualman masih ingat, gerakannya juga masih ingat ya. Semua Gualman masih ingat gerakannya Cheng Xin Siyan Tu Zhongsen. Nah, yang kedua ini, penderitaan dengan ketulusan hati yang kita selalu hafal ya lagunya. Kemarin waktu kita latihan kan kita disuruh hafal lagunya itu. Nah, tanpa sadar kita kalau sudah ada hafal, nah kita bisa praktekkan. Nah, dengan ketulusan hati kita menolong semua makhluk hidup ya. Nah, di sini makhluk hidup ya, saat itu kita masih ya kirain makhluk hidup cuma manusia ya. Nah, kalau di sini kita sudah tahu dan Gualman juga udah berapa kali ikut pertemuan akhir-akhir ini ya, Master yang sekongsang dan selalu menghimbau semuanya untuk bervegetarian, yaitu semua makhluk hidup adalah setara dengan kita ya. Jadi ini dengan ketulusan hati kita menolong semua makhluk hidup. Nah, tadi yang dilingkan ke misi amal itu kita hanya menolong manusia
Ya, nah kalau kita dengan bervegetarian, kita juga menolong semua makhluk hidup. Kita sudah menolong semua makhluk hidup. Nah, ini yang pertama ya, ikrar kita yaitu Chen Xing Si Yuan Tu Zhong Shen. Mungkin gerakannya masih ingat ya, Kuaman. Terus yang kedua, Qi. Qi ini terkumpulnya noda-noda batin, tabiat-tabiat buruk itu, maka gimana kita bisa menghapuskannya, yaitu kita harus berikrar, kita harus dengan benar-benar hati, pikiran yang benar, kita mengikis noda batin ini. Nah, tanpa sadar ya, kita selalu menyanyikan lagu ini, dan seku pertama awal masih ingat ya, Kuaman, saat kita latih, seku sangat suka dengan part ini ya, bagian-bagian lagu ini, karena ini ikrar ini, dan hari ini ya Cheng Sisyong bisa jelaskan link ke ini Kuji Miet Tao, 4 kebenaran mulia. Nah, ini terkumpulnya. Nah, dengan yang ketiga itu yaitu Miet itu Xin Xin Si Yuan Xue Fa Men. Nah, dengan keyakinan hati mempelajari ajaran Dharma. Nah, ini kita sudah mulai ya, Kuaman saat Kuaman waktu melatih Zhonghu. Nah, Kuaman juga lagi menyerap Dharma, ya, karena kata-kata dari lagu-lagu Zhonghu semuanya itu penuh dengan Dharma, dan saya yakin juga Kuaman juga ada menyimak, dan ada yang dari Kuaman juga sudah menerapkannya, dan juga ada yang dengan jalinan jodoh di Zhonghu juga ada beberapa Kuaman sudah ikrar bervegetarian. Nah, ini karena kenapa? Karena keyakinan hati. Nah, di jalan ini ya, terakhir Kuji Miet Tao. Nah, jalan ini yaitu kita harus dengan sungguh hati mencapai kebuddhaan. Nah, ini terakhir, akhir-akhir ini ya, kita juga dengan Master selalu mengingatkan kita untuk selalu berikrar, ya, dengan tulus hati, dengan kebenaran hati, dengan keyakinan hati, dan dengan kesungguhan hati. Nah, Kuaman mungkin ya ada di sini, saya melihat ya ada beberapa Kuaman yang masih benih awal, benih pertama ya, yang mengikuti Zhonghu dari lagu Qin Xing Song, lagu ketekunan. Nah, ini ketekunan ini kita juga tahu, dengan ketekunan hati kita melatih berikrar dengan 4 ikrar ini. Nah, mungkin ini yang saya mau sharingkan ya, Sisyong Sejie dan juga Kuaman. Nah, tadi saya juga melihat Cheng Sisyong link ya, link ke yang Syria. Nah, saya juga kangen kepada, dalam kesempatan ini saya kangen juga kepada Kuaman ya, mereka juga, saya ada Sisyong Sejie yang ikut hari ini, saya juga sangat salut dengan Kuaman ya, mereka walaupun masih kecil, belum mendapat masih belum kerja, masih kecil ya, masih bimbingan dari orang tua, masih mendapat jajan dari orang tua, tapi mereka juga bisa sisihkan uang jajannya untuk membantu orang yang menderita. Nah, ini memang dengan ketulusan hati ya dari Kuaman yang saya salut ya, dan saya juga tahu bahwa Kuaman juga banyak, bukannya sendiri, ada yang menggalang dana dari teman-temannya ya, dan mereka memang dana kecil tapi amalnya besar. Mereka juga sudah bersumbangsi sampai ke Afrika ya, untuk membantu orang-orang yang menderita. Nah, ini memang benar-benar Seku juga sangat terharu dengan praktek nyata dari Kuaman ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Nah, setiap kali ada kegiatan apa, ada donasi apa, nah Kuaman juga tidak pernah lepas, tidak tidak ikut. Jadi semuanya Kuaman memang saya salut, karena mereka sudah terbiasa dengan lagu-lagu yang tanpa sadar ya, dengan lagu-lagu Qin Xing Song, ketekunan hati. Nah, menjadi tekun dan juga belajar menuju jalan bodhisattva. Nah, ini masih karena masih muda, ada yang masih sekolah, ada yang sudah tamat, ya, ada yang sudah kuliah selesai. Nah, udah menjalani pelatihan-pelatihan Abu Putih. Nah, ini saya berharap ya Kuaman selalu tetap yakin ya, kita sama-sama mempelajari
ajaran Buddha ini. Dan kita juga tahu bahwa ini sudah ada lagu baru ya. Tadi saya mendengar dari awal ya, lagu barunya ini semua penuh dengan Dharma. Nah, Yeni Sece nanti juga bisa sharekan lagi lagunya. Nah, dari lagu ini nanti di dalam isi lagu ini ada 4 kesunyataan mulia, terus ada 12 nidana, dan terakhir adalah 6 satparamita. Nah, ini Kan-en hari ini ya, Ching Sisyong sudah sharingkan dan link ke misi amal, dan juga Kan-en Yeni Sece yang sebagai PIC hari ini juga sudah mengajak Kuermen semua mengikuti ya. Mungkin ada yang belum ikuti karena les ataupun ada yang masih kerja ya. Nah, nggak apa-apa, nanti kita coba carikan waktu lagi, kita sharingkan, karena lagu ini sangat perlu adanya kelas bedah buku, belajar bersama untuk mendalami intisari dari lagu ini lagi sebelum kita mempraktekkan gerakan-gerakannya. Nah, seperti Chin Sing Song kita juga ada jelaskan dulu sebelum kita mempraktekkan gerakan-gerakan dari Zhonghu ya. Kan-en Chin Sing Song, Kan-en Yeni Sece. Ya, kanan Sylvia Sece. Kita masih ada waktu 10 menit ya. Sisyong Sece, kalau yang mau sharing silakan buka mic-nya atau mau kita panggil ini ya. Supandi Sisyong. Budi Sisyong. Ya, Supandi Sisyong. Ya, Wan Sisyong. Jauh-jauh dari Ya, Wan Sisyong, Kan-en Sucing Sisyong. Dengar suaranya? dengar Sisyong. Ya. Tadi 4 kesunyatan mulia ya, tadi sesenti ya. Ya. Tadi saya mendapat berapa yang saya mengalami adalah awal kita harus percaya karma ya. Karma yang kita harus betul-betul percaya. Jadi apa yang kita tanam dalam kehidupan ini, itulah kita akan panen. Jadi tadi Sisyong ada bilang kunjungan kasus atau apa. Jadi kita setiap kita bawa kasus bantuan atau apapun, kita sudah merasakan jianku dele ya. Dia merasakan orang yang begitu susah. Jadi kita merasakan kita bersyukur. Kita masih mungkin ada 1 hari bisa 3 kali makan. Kadang-kadang kita masih aman, tentram gitu. Jadi kalau kehidupan sehari-hari kita juga menimbulkan satu kata yang mungkin Sang pernah ngomong ya. 做恶莫做众善奉行ya. Jadi setiap hari baik sengkau pikiran, tindakan, perbuatan yang jahat jangan melakukan. Kalau ada perbuatan baik sekecil apapun, menurut saya langsung menimbulkan satu niat untuk cepat melakukan. Baik misalnya ada di baksos, kita hanya membersihkan, menyusun kursi, ya 做恶莫做众善奉行 yang mungkin untuk bisa menambahkan karma baik itu di 4 kesunyatan mulia. Jadi adanya duka gitu ya. Jadi penderitaan, duka asal mula duka, lenyapnya penderitaan, jalan menuju penderitaan. Jadi dari setiap hari kita juga mengalami baik ucapan, tindakan, pikiran harus dijaga baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi 做恶莫做众善奉行ya. Berbuat baik, kalau Sang Merah Jing Siyue pernah ngomong, 做好事不能少你一个人，做坏事不能多你一个人. Jadi setiap berbuat baik kita harus hadir. Ada Sinfa Siang pagi hari. Kalau kita tiap hari mengikuti Sinfa Siang, seperti Pak Mas pernah ngomong, kalau kita masak asapnya terus naik. Kalau kadang temboknya juga bisa plafon yang bisa kuning, lama-lama bisa kuning. Jadi kita pagi ke Sinfa Siang, itu pikiran kita lagi jernih, kita mengikuti, kita bisa mendapatkan fa. Yo fa nang才能够度人. Nah, saya percaya satu kata itu. Kalau kita sudah memiliki dharma, kita bisa mengajak teman-teman atau apa, mereka melihat kita punya tindakan, pikiran, ucapan dari apa. Jadi kita bisa ajak lebih banyak orang
berbuat baik, melakukan ikut suci atau bervegetarian. Jadi kita sendiri harus benar-benar jaga hati batin kita yang bersih ya. Jadi kita mungkin salah satu bisa melenyapkan penderitaan yang terus berlanjut ya. Tiap hari ada sewan pasien penimbunan niat atau apa yang terus muncul di setiap saat ya. Jadi kita hal-hal用心讲话，用心做事gitu. Sambil selalu mengatakan 做每件事都用心ya. Itu aja yang saya sharingkan, mudah-mudahan bisa bantu. Kangen Suci Sesiong. Keren ya. Supandi Sesiong ada bawa Tony ya? Tony Sesiong mau sharing. Ada Tony Liu dan Tony Lu dalam dua Tony. Tony Liu ada pernah ikut bantu bencana di Palu kemarin. Kalau Ya. Tony Lu juga teman itu juga seci orang anggota di dalamnya. Ciayu lah ya, dari Aceh juga harus sering ikut bedah buku ini ya. Udah jauh-jauh sampai ke Palu kan. Tony, Ya. mau sharing nggak Tony? Oke, kita masih ada 7 menit ya, sesi yang lain. Bisa berbagi, mungkin merasakan setelah ini ya, setelah selama ini dicuci, menjalankan berbagai misi, hari ini coba kita kaitkan dengan Setiva ini ya, merasakan sebenarnya, oh Master sangat bijaksana ya, Master menerapkan Dharma Sang Buddha yang sangat sederhana untuk melakukan hal yang sangat besar di dunia ini ya. Jadi selain kita menolong orang, sebenarnya dalam prosesnya kita jadi menyadari bahwasanya kita orang yang sangat berkah ya. Kita tidak kekurangan apapun, baik secara fisik, secara materi, maupun batin kita ya. Jadi karena kita sangat berkah, kita membantu orang lain. Dalam proses membantu orang lain, namanya kan kita menciptakan berkah lagi ya. Jadi dari benih masa lalu kita sekarang mendapatkan buah yang bagus, kita terus menanamkan buah yang baik, sehingga kedepannya buah yang kita panen terus adalah buah yang bagus ya. Sangat sederhana ya Sesiong Cece, tetapi itu adalah prinsip ajaran pertama dari Sang Buddha yang prinsip kebenarannya sangat dalam ya. Oke, silakan Sesiong Cece, ada yang mau sharing? Selamat malam, Sesiong Cece. Ya, selamat malam. Suaranya kedengeran nggak? Kedengaran Cece. Oh, saya Henita ya. Oh, ini Cece yang bedah rumah itu ya, Cece. Ya, betul. Ya, silakan Cece berbagi kepada kita. Pertama kita beda rumah ini ya, awal Desember 2019 ini Ibu Ali ini mendaftar ke Huiso ya. Jadi kita udah tinjau 2-3 kali, pas kita ke sana hujan, rumahnya banjir gitu, banjir kira-kira 30 cm sampai ke lutut gitulah. Jadi asal dia hujan, dia kerjanya harus cepat-cepat menggayung, menguras air ruang dulu. Kalau enggak, lantainya udah penuh. Jadi kita udah lihat ini 2 kali, kita lihat penderitaannya, wah ini udah terlalu kasihan kita lihatnya ya. Udah kok kita tidak membantu ini tidak mungkin lagi nih. Jadi kasus ini terhenti karena ada COVID terus sampai bulan 5, bulan 6 gitu dia terus ada hujan terus, dia orangnya datang terus menanya kapan kita bisa ngurus, tolonglah, dia bilang gitu. Kita tinjau lagi sekali lagi, udahlah COVID pun kita laksanakan pembedahan rumah ini. Jadi kita udah lihat ke sana, kita tinjau, terus kita diskusi dengan semua, jadi udah diokekan sama Huiso, kita jalani. Jadi kita rasanya kan puas gitu kok udah menolong gini, kok rasanya
ringan sekali ya beban kita. Rasanya kok orangnya sampai terharu gitu, sampai nangis dia udah siap rumahnya itu. Aduh, rasanya perasaan kita, aduh kita udah bisa menolong orang nih. Rasanya kok kita bahagia sekali ya, bisa orang ini bebannya bisa kita ringankan gitu. Jadi Bu Ali ini dia tulang punggung keluarganya. Dia harus pergi cari makan. Dia harus kerja dari pagi jadi pembantu rumah tangga. Suaminya udah gak bisa kerja lagi. Jadi semua biaya harus dia juga. Jadi dia harus pulang dari kerja harus lihat rumahnya banjir lagi. Jadi sekarang dia udah enak tidur, udah cari kerja pun udah enak gitu, gak ada bebannya lagi gitu. Jadi rasanya kita kok udah berhasil gitu kerja ya, rasanya kok kepingin terus membantu terus. Oh, rasanya puas kita. Jadi kalau masuk suci ini dulu saya pun mau coba-coba. Jadi sekarang kalau udah dijalani itu makin jalan makin kayak kepingin terus kerja terus, rasanya kok puas. Jadi harus kita kerja terus ini, kerjaan banyak lagi yang harus kita bantu, harus kita giat gitu aja. Saya pun nggak pernah sharing ya, ini yang pertama jadi agak susah ya. Jadi sampai sini aja sharing saya ya. Udah bagus sekali sharingnya Heni Suci ya. Jadi perasaan bahagianya masih terasa sampai sekarang ya. Begitu suruh sharing ya, itu namanya fasi ya. Jadi sukacita dalam dharma itu akan bertahan lebih dharma karena ketika melakukan ya, rasanya itu, kok kita beban kita enak sekali, kita rasanya kok tidur pun enak, rasanya penderitaan orang satu udah kita tertolong, enak sekali kita. Padahal rumahnya cuma kecil gitu ya Suci ya, 4 petak-petak gitu ya. Ya. Kadang rumahnya orang 3x8. Kadang orang kalau lebih kecil itu ya orang sharing bahwasanya loh saya lihat itu kok kadang lebih kecil dari kamar mandi saya rumahnya. Ya, rumahnya cuma 3x8. 8 orang yang tempati rumah itu. Ya, 8 orang ya. Jadi kalau dulu sebelum 8 orang. Dibedah rumahnya Suci, kalau banjir mereka tidur di mana? Orang itu tidur di meja. Oh, mejanya dia di tilamnya. Nggak mungkin lelap ya tidur di meja ya? Ya, terus dia kiri kanan terpas jadi hujan, atasnya bocor, sampingnya bocor, bawahnya keluar air lagi. Ya, itulah ya Sesiung Suci. Jadi sebenarnya kita sudah mempraktekkan 4 kebenaran mulia ini dalam hal yang sangat sederhana. Contoh sebuah kasus ini ya dalam misi amal cuci ya. Nah mungkin Sesiung Suci semua sebenarnya sudah melakukan banyak bantuan seperti ini ya. Nah segala yang kita lakukan di pertama pun coba-coba. Jadi juga ya. Ya, kanan Sesiung Suci. Kanan Heni Suci sharingnya. Oke, Sesiung Suci. Jadi hari ini kelas Cungkuya ya ini Suci mana? PIC-nya mana ini? Ingin foto bersama ya. Jadi sebelum kita akhiri, ya ini Suci silakan. Ingin foto bersama ya, silakan. Boleh. Kita undang Ku Omen dan Sesiung Suci semuanya untuk on videonya ya agar bisa foto bersama. Bersama berarti yang dia. Ya, Sesiung Suci, kita foto bersama. Keadaan Heni Suci ya, saya juga bisa merasakan Heni Suci sangat bahagia ya setelah melihat penderitaan Ibu Ali sudah berkurang dan sekarang dia sudah tenang ya kalau apabila hujan ya. Saya tahu bahwa Heni Suci kalau hujan pasti Heni Suci tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkan Ibu Ali. Dan sekarang sudah terlepas penderitaan Ibu Ali. Dan Heni Suci hanya 20. Iya masih belum semuanya. 21 video.
Ya, buka aja semua. Susyong, iya. Hah? Nggak pakai seragam boleh? Boleh, boleh, boleh. Ini Acui Suci ni hao. Cuy, saya juga ya akan bedah rumah di sharingnya. Lagi hancur-hancur rasanya. Udah lama lo nggak minum temulawak ini gara-gara corona. Masih lo udah lama nggak minum anti corona lo. Tapi udah anti lah Susyong. Ini Suci, Ya, sudah. semua udah oke? Kita foto sekali lagi ya. Foto, oh udah foto ya? Nih, kok nggak kasih ini kode? Ya, Candy. Tunggu lah, tunggu. Udah rame nih, tadi masih sedikit. Ya, bye-bye. Waktu 1 menit dulu. Susyong Suci ya, semua bisa buka One, kamera. two, three, go. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, Kan-en, masih mau Belum dengar semua ya? lagu? Ya, Ada yang belum. Ada 3 screen soalnya. Oke, oh Itu videonya. sebentar ya, sebentar. Di sini bisa satu. Soalnya ada 3 screen. Kita ulang ya, sorry ya. 1, 2, 3. Tunggu dulu ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Yang ketiga, masih banyak yang belum buka videonya. Nah, ini tambah Tony Lu Susyong. Ah. Sudah banyak yang live lah. Oh, Oke, sudah Kan-en. ya minggu depan kita lanjut ke 12 nidan. Ya, oleh Wime. Ya. Oke kan Ana. Susyong Kan Suci. Susyong Suci. ini Suci. Nanti kita Ya aku berarti kan kok beli makan. Sofia saja. Nah, Ya, kanan aja. Kita one-shin aja. Ini Suci. Lagu ya. Kita buka lagu.
说流度波罗蜜。开始误入离奇迹，悲之远行尽相惜，云在群生不明理，清净了悟真实开始误入离奇迹，悲之远行尽相惜，云在群生不明理，清净了悟真实Oke, Kak Aceng Sesiong atas sharingnya hari ini ya. Sungguh Hanyong dalam membuat PPT dan video master semuanya. Kak Sesiong Sece dan Ku Omen yang sudah join dalam kegiatan bedah buku malam ini. Mari kita tutup pertemuan malam ini dengan memberikan penghormatan kepada Bunda Master. Aceng Sesiong mohon bantu share screen-nya ya. 大家请起立，请合掌，向佛菩萨行三温训礼：一温训，再温训，三温训。向上人行温训礼，温训。大家互相祝福，阿弥陀佛。 Ya, kanan semua Sesiong Sece dari Medan, dari luar kota, ya, Pekanbaru, Aceh, Jakarta semua ya. Sampai jumpa Selasa minggu depan ya. Ya, sampai jumpa Selasa minggu depan ya untuk sesi program yang dibawakan oleh Hui Mei Sece. Kak Tasya. 师兄师姐，师兄师姐，感恩。明天见。好。感恩。